Halo, Assalamualaikum rekan-rekan YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah berkunjung ke channelnya Om Makmun. Jangan lupa untuk yang baru gabung, dukung terus channelnya Om Makmun supaya terus berkembang ya. Like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi terkait dengan video-video terbaru dari Om Makmun. Teman-teman, di Al-Quran itu disebutkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya betul ya, memang kemarin itu ada salah satu peternak binaan kami ingin mengembalikan seluruh ternaknya. Saya kaget karena ternak yang dia rawat itu sebetulnya adalah penghidupan mereka gitu ya. Ada kakek nenek gitu, nggak punya anak, memang dia nggak punya anak sehingga hidup berdua dan mengandalkan dari hasil ternak domba yang dia kelola gitu. Dan ternak domba itu induknya semuanya milik saya. Kemudian tiba-tiba ketika saya di Malang ya, ada telepon, saya suruh segera pulang, suruh segera ke kandang gitu. Saya sedikit ada apa gitu ya, karena takut meninggal atau gimana, karena memang hidup berdua, sudah sepuh gitu ya, nenek-nenek tua, nggak ada ya, nenek muda, jarang saya temui memang nenek-nenek muda. Ketika saya datang, ternyata dia bercerita ingin memutuskan untuk mengembalikan binatang ternak yang dia kelola, domba ya. Dia mencoba menyembunyikan perihalnya kenapa itu. Intinya dia sudah tidak mau melihara ternak punya saya. Usut punya usut, gali saya gali, lama-lama dia buka. Ternyata ada omongan yang tidak menyenangkan dia dengar terkait dengan diri saya katanya. Jadi ada yang disampaikan ke dia itu bahwa saya itu tidak mau mengunjungi kandangnya karena mereka berdua sering tukaran gitu. Padahal saya tidak seperti itu gitu. Namun yang saya tangkap barangkali yang menyampaikan itu sebetulnya iri ya ke kakek dan nenek itu, kakek nenek yang merawat tadi. Kenapa? Karena saya setiap ke sana itu memang saya kasih perhatian lebih. Saya bawakan oleh-oleh atau saya kasih uang sekedar buat uang tambahan belanja gitu ya. Karena memang sepuh, beliaunya sepuh, sahabat bapak saya, hidup berdua, dua batang kara ya, bukan sebatang kara, dua batang kara karena apa namanya, nggak punya anak memang. Jadi saya kasih perhatian lebih ya, barangkali saya kasih obat gitu ya. Akhirnya saya bilang, saya tanya siapa itu yang menyebarkan fitnah terkait omongan saya ya. Jadi saya tanya, dia nggak ngaku. Saya jelaskan, kemudian alhamdulillah setelah dijelaskan paham, kebuka. Kebenaran itu kan pasti kebuka ya. Jadi ketika kita difitnah, kita berusaha untuk membuka kebenaran itu. Dan alhamdulillah setelah saya ceritakan bagaimana ceritanya sungguhnya gitu ya, bahwa saya tidak pernah melakukan hal itu, saya mencoba adil kepada semua peternak, kecuali kepada Mbah tadi memang saya spesialkan karena dua batang kara, tidak punya anak, tidak punya penghasilan lain, ketergantungan, bahkan pernah dulu itu katanya makan nasi singkong itu dicampur singkong. Memang kalau saya biasa karena diet ya, tapi kalau beliaunya makan itu karena tidak ada makanan lagi. Kalau saya sering memang makan nasi singkong yang dijemur itu untuk diet, bukan untuk apa, makan kesehari-hari. Saya lagi di kantor ini, mohon maaf rekan-rekan, jadi ada suara ingus, ada suara yang nyanyi-nyanyi itu, mbak-mbaknya, nona-nona itu ya. Ini kebetulan sudah jam pulang, saya bersama teman masih ada pekerjaan tambahan ya, kebetulan saya sudah selesai. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam mengelola ternak, dalam mengelola binaan. Jangan sampai mereka sakit hati terhadap apa yang tidak kita lakukan. Jangan sampai mereka itu tiba-tiba mengembalikan hewan ternaknya, tapi penyebabnya bukan kita, tapi karena hanya fitnah dari orang-orang yang iri. Biasa setiap kenikmatan itu biasanya di dalamnya ada fitnah. Hati-hati dalam memanajemen itu. Dan ini kerugian, salah satu kelemahan sistem peternakan sistem gado ya. Gado itu sistem titip kemudian bagi hasil anak. Jadi kalau beranak dua bagi hasil satu-satu. Kalau anak satu biasanya ada yang gantian, ada yang satu dibagi dua gitu. Kalau saya sih bagi hasilnya memasrahkan pada yang beternak, mau dibagi dua, kalau misalnya beranak satu mau
langsung paruan, 1,5 dibeli saya gitu. Termasuk jantan betinanya terserah. Saya pasrahkan ke yang pelihara. Anda mau peternaknya mau ambil jantan atau betina. Tapi biasanya mereka lebih suka ngambil yang jantan karena lebih cepat laku ya. 1 tahun sudah besar, laku di Idul Adha. Tapi kalau yang betina kan lama, paling 18, 1,5 tahun baru hasil. Baru hasil itu pun anak ya. Saya pasrahkan. Dan kelemahannya ketika si peternak itu mogok untuk merawat ternak kita, dikembalikan semua. Kita pasti kalau belum punya pasar panik ya, mau dijual kemana ini, kita mau pelihara sendiri juga nggak mungkin gitu. Dimana kita mau harus bikin kandang, kita harus stok pakan dan lain-lain, itu sangat tidak menyenangkan sekali ya kalau misalnya sampai dikembalikan. Karena saya 2 peternak dikembalikan semua ke saya karena dia katanya bosen, lebih suka sapi. Ternyata di sapi dia juga gagal ya. Artinya dia kurang bekerja keras. Karena yang satu peternak saya ini awalnya juga minta sapi, kemudian saya suruh sabar dulu, sekarang nggak mau dia. Minta sapi nggak mau, pakai sapi nggak mau dia. Sekarang mintanya domba terus, suruh tambah sampai 20 ekor. Jadi itu saja teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat ya dari video ini. Teman, ada yang batu ini di kantor ini, jam pulang memang, jadi wajar kalau agak berisik, ada rame-rame sedikit. Jangan lupa dukung terus channelnya Om Makmun supaya terus berkembang ya. Subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, Om Makmun, owner dari Ladang Ternak Lestari. Jangan lupa buat yang ingin kerjasama ternak, ada di deskripsi ya. Assalamualaikum.